Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Muhammad Fauzan SPDI, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang Bapak banggakan, perputaran waktu dan pergantian zaman sudah merupakan sunatullah yang pasti terjadi. Dan perputaran waktu serta pergantian zaman itu pun akan diiringi adanya pergantian atau regenerasi dari generasi muda untuk tampil nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu, ketika pergantian waktu dan putaran zaman adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, maka buat kalian para pemuda-pemuda adalah merupakan cikal bakal calon-calon pemimpin masa depan yang harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, tentunya kehidupan di masa yang akan datang, di mana kalian nanti akan beraktivitas, itu sudah bisa dipastikan bahwa tantangan zaman yang akan kalian hadapi akan jauh lebih berat dari masa-masa yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Bapak tanya, kira-kira kehidupan kita di masa sekarang ini terasa berat atau tidak? Berat. Tantangan kehidupan kita luar biasa berat. Tantangan kita dalam beragama luar biasa begitu berat. Tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara luar biasa begitu berat. Termasuk kalian para generasi muda, tantangan ketika kalian menuntut ilmu, tantangan ketika kalian berusaha membekali diri dengan ilmu, tidaklah mudah. Sangatlah sulit, banyak sekali tantangan yang harus kalian hadapi. Itu sekarang, apalagi di masa yang akan datang, di mana kalian memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan baik beragama maupun berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau pernah berpesan kepada umatnya, yaitu kepada para orang tua. Kata Nabi, "Allimu auladakum fa innahum mahlukuna fi zamanin ghairu zamanikum." Kata Nabi kepada para orang tua, didiklah anak-anakmu, ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka Islam dan iman, karena mereka akan hidup pada suatu zaman nanti, yang zaman itu tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari tantangan yang dihadapi pada masa kini. Sunatullahnya begitu. Jadi tantangan kehidupan dari masa ke masa bukan semakin ringan, semakin berat. Kalau sekarang kita rasakan begitu berat, apalagi nanti masa kamu 10-20 tahun yang akan datang akan jauh lebih berat dari tantangan kehidupan yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ini. Sementara kedudukan kalian sebagai pemuda
Ada kata-kata hikmah yang mengatakan antum subbanul yaum rizalul gad. Kamu pemuda saat ini dan nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang nih kamu masih pemuda, tapi suatu saat nanti kamulah yang akan menjadi pemimpin, pemimpin bangsa, pemimpin negara, atau mungkin pemimpin agama. Pasti. Bisa jadi nanti ternyata 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, Presiden Republik Indonesia yang ke-10 adalah lulusan SMK Islam As-Saadatul Abadiyah. Alhamdulillah. Tidak mustahil. Orang Presiden Amerika saja merupakan warga negara yang SD-nya sekolah di Indonesia. Nggak nyangka kok hebat tiba-tiba jadi Presiden Amerika. Maka tidak mustahil kalau ternyata nanti Presiden RI yang ke-10 adalah lulusan SMK Islam As-Saadatul Abadiyah. Kamulah yang akan jadi pemimpin. Ya kalau tidak jadi presiden, paling tidak boleh ada yang mungkin jadi menteri. Ketinggian jadi menteri. Mungkin ada di antara kalian yang nanti akan jadi gubernur. Pak, ketinggian jadi gubernur, insya Allah minimal kalian bisa jadi camat. Kalau Bapak bilang kalau kalian untuk jadi camat sudah pasti kamu jadi camat. Apa camat? Calon mati. Kita semua camat, calon mati. Tapi yang dimaksud camat, kalian nanti akan menjabat salah satu jabatan tertentu, baik nanti kalian sebagai pemimpin bangsa, memimpin dalam sebuah kewilayahan, atau kalian menjadi tokoh-tokoh yang mampu menjadi pemimpin agama. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, akan tetapi ketika tantangan hidup di masa yang akan datang itu luar biasa. Tentang kepemimpinan pemuda kita sudah dicontohkan dalam kisah Ashabul Kahfi yang dijelaskan dalam Al-Quran, kisah tentang 7 pemuda yang istiqomah memegang iman. Ketika didesak dan diminta oleh pemimpin yang zolim pada saat itu, oleh raja yang zolim pada saat itu, untuk ingkar kepada Allah, untuk mengikuti agama mereka dengan ancaman akan dibunuh, maka ke-7 pemuda Ashabul Kahfi itu pun istiqomah mempertahankan keimanannya. Dia tidak takut terhadap ancaman tersebut. Maka untuk menyelamatkan diri, mereka lari dan bersembunyi dalam sebuah goa yang disebut dengan goa Ashabul Kahfi. Akhirnya Allah tolong ke-7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut dengan ditidurkan dalam kurun waktu yang cukup lama, dan bangun dia sudah berganti zaman tertentu, yang itu semua atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa hebatnya peranan pemuda. Malah ada sebuah pernyataan yang cukup populer, sambutan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pernah dalam sebuah pidatonya mengatakan, beri saya 100 orang tua, maka saya akan sanggup membangun bangsa. Tapi beri saya 10 pemuda, saya akan mampu menggoncangkan dunia. Masya Allah, dengan 10 pemuda, kata Insinyur Soekarno, dia akan mampu menggoncangkan dunia. Itu artinya apa? Peranan dan fungsi pemuda yang luar biasa, memiliki potensi yang sangat besar. Anu sekalian yang Bapak banggakan, ini beberapa hal yang Bapak sampaikan terkait bagaimana pemuda akan menjadi harapan bangsa. Maka jadilah kalian pemuda yang islami di masa yang akan datang. Bapak tidak akan panjang lebar menyampaikan, mungkin bersifat dialog. Ada di antara kalian yang akan menyampaikan pertanyaan? Silakan, ada yang akan menyampaikan pertanyaan? Oke, baik, silakan.
Perkenalkan nama, kelas, dan kalau pakai jaket ini mungkin ada jabatan tertentu di OSIS atau di ROHIS. Silakan disampaikan dengan menggunakan mic ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Tua ini dari kelas 12 3 selaku Humas 2 OSIS. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya dan teman-teman saya pada hari ini datang kelak ingin menjadi generasi muda yang baik bagi bangsa dan agama. Agar kita bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, generasi muda yang baik, tolong jelaskan bagaimana kriteria pemuda yang baik dan berkualitas Islam. Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa. Terungkapkan dari seorang pemuda yang sudah memiliki keinginan ingin menjadi generasi yang islami. Tapi dia tanya, Ustaz, kriterianya gimana sih supaya kami ini menjadi seorang pemuda yang masuk dalam generasi yang berkualitas? Baik, paling tidak ada 5 ciri-ciri pemuda yang didambakan umat. Paling tidak ada 5 karakter yang harus melekat pada diri seorang pemuda jika ia ingin dikatakan sebagai generasi yang islami. Apa 5 karakter ini? Pertama, memiliki akidah yang mantap. Ini modal utama. Akidahnya mantap, keimanannya kepada Allah mantap. Sebab modal utama ketika seorang pemuda memiliki keimanan yang mantap, dia akan memiliki kehidupan yang terarah. Tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi. Dia akan istiqomah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, dalam sejarahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mensyiarkan Islam, Nabi pun yang utama dan pertama menanamkan akidah umat dulu saat itu. Walaupun fungsi dan tugas Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi yang dibenahi oleh Nabi akidah dulu. Sebab kalau akidahnya sudah mantap, maka akhlak pun akan bagus. Makanya nih yang muda-muda nih, kalian nih, harusnya punya prinsip. Apa sih prinsip pemuda muslim dalam memiliki iman dan akidah yang mantap? Ada pepatah mengatakan begini, tidak boleh ada 2 matahari walaupun bulan redup cahayanya. Tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itu baru pemuda yang mantap, ya. Jadi tidak boleh ada 2 matahari walaupun bulan redup cahayanya. Tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Jadi kalau sudah iman melekat dalam diri seorang pemuda muslim yang baik, apapun halangan, apapun resikonya, dia akan tetap istiqomah menjaga keimanannya. Ciri kedua, dia memiliki keislaman yang kuat. Kan banyaknya sekarang orang yang Islamnya Islam KTP. Kalau ditanya, Mas, namamu siapa? Abdurrahman, cakep, nama Islami. Agama sampean apa? Islam, bagus. Coba lihat KTP-nya, lihat, oh Islam bagus. Pas ditanya, sampean sholat enggak? Enggak. Sorga? Iya, sorga. KTP-nya doang, orangnya nyangkut di neraka. Kenapa keislamannya hanya lipstik? Islamnya itu hanya identitas. Islamnya itu hanya sebuah nama. Tapi seorang pemuda harapan bangsa yang memiliki harapan menjadi pemimpin yang baik, keislamannya itu harus benar-benar totalitas, keseluruhan. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu merupakan musuh yang amat nyata bagi kamu. Jadi kalau kita Islam, Islam totalitas. Mata kita yang islami,
Mulut kita ucapannya ucapan yang islami, pola pikir kita pola pikir yang islami, anggota tubuh kita melakukan aktivitas kegiatan yang islami. Itu ciri yang kedua yang merupakan pemuda yang berkualitas. Yang ketiga, ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga, seorang pemuda muslim harus memiliki akhlakul karimah. Akhlaknya baik. Akhlak dia kepada orang tua, akhlak dia kepada guru, akhlak dia kepada sahabat. Sebab kata Nabi, seseorang yang imannya baik, dia akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan yang keempat, seorang pemuda yang nanti didambakan menjadi harapan bangsa dan agama, seorang pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Itulah sebabnya kalian belajar di sekolah, berbagai disiplin ilmu pengetahuan diajarkan, supaya apa? Kamu memiliki ilmu yang bermanfaat, punya wawasan yang luas, sehingga kamu bisa memasuki kehidupan masa depan yang gemilang. Dan yang kelima, ciri yang kelima adalah memiliki keterampilan di bidangnya. Jadi hidup ini perlu terampil juga. Kalian yang mungkin sekarang ini di kelas AKL, jadilah nanti akuntan yang handal, yang terampil. Kalian yang sekarang di kelas BDP, jadilah nanti pebisnis yang ulung, terampil dalam berbisnis dan lain sebagainya. Jadi memiliki keterampilan, supaya ilmu yang kamu dapat bukan hanya sekedar teori, tapi kamu bisa aplikasikan dalam kehidupan keseharian untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Jadi 5 nih karakteristik pemuda Islam yang nanti diharapkan umat, yaitu akidahnya mantap, Islamnya kuat, akhlakul karimah, memiliki ilmu dan wawasan yang luas, dan 5, memiliki keterampilan dalam berbagai hal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu diantara karakter pemuda muslim yang didambakan. Bisa dipahami? Baik. Baik, ada lagi? Satu lagi pertanyaan mungkin? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amanullah, kelas 12 TKI 1. Ya. Pak Ustadz, untuk mewujudkan generasi berumat Islami di zaman pasti sangat sulit. Yang saya mau tanyakan, siapa sajakah yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan generasi Islami tersebut? Baik, ini 2 pertanyaan saling melengkapi nih. Kalau tadi yang pertama menanyakan tentang karakteristik pemuda Islami yang diharapkan umat itu apa. Sekarang penanya kedua, kan nggak gampang mewujudkan generasi Islam yang memiliki 5 karakter tersebut. Ditanyakan, Pak, kalau gitu nanti siapa nih yang punya kewajiban untuk menyiapkan generasi yang baik seperti itu? Ya, jawabnya adalah ini perlu kita sampaikan supaya tidak saling lempar, itu kan bukan kewajiban saya, itu kewajiban situ. Satu contoh saja terkait dengan pendidikan, terkadang guru sama orang tua merasa sudah nitipin anaknya di sekolah, itu kan kewajiban guru, bukan kewajiban saya. Entah kata guru, itu kan anak kamu, bukan anak saya. Nah, lempar-lemparan gitu ya. Makanya siapa orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjadikan generasi muda menjadi generasi yang baik? Satu, tentu yang paling utama siapa? Diri kamu sendiri. Nah, jadi kamu punya tanggung jawab, punya kewajiban bagaimana mempersiapkan diri supaya ke depan menjadi pemuda yang handal. Ada kemauan. Ya kalau tanpa ada kemauan nggak bakal jadi kalian pemuda yang baik ke depan. Kenapa? Sehari-hari kamu cuman luntang-lantung doang, malam kamu begadang. Kenapa? Nggak ada kemauan. Jadi yang modal utama kemauan dari pribadi kamu. Kedua, kewajiban yang kedua adalah kewajiban orang tua. Karena orang tua lah yang punya kewajiban untuk menjadikan anak-anaknya generasi yang handal. Yang ketiga, kewajiban guru. Ya, guru punya kewajiban menanamkan ilmu kepada
para pemuda supaya nanti mereka menjadi generasi yang handal. Yang keempat, kewajiban pemerintah. Pemerintah juga punya kewajiban menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas supaya bisa menjadikan pemuda-pemuda menjadi generasi yang handal di masa yang akan datang. Itu jawaban saya, cukup jelasnya. Baik anak sekalian, itu sampai saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mampu menjadikan diri kita menjadi generasi yang muda, generasi muda yang handal yang diharapkan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.